Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Dimas Putra Arijatno dengan NRP 532260029 dari kelas Teknologi Rekayasa Multimedia. Di sini saya akan membawakan presentasi dari makalah saya yang berjudul Penerapan K3L di Bidang Kebakaran. Nah, latar belakangnya sendiri, kebakaran adalah ancaman yang serius yang dapat terjadi di tempat kerja, rumah, dan area publik, dengan penyebab seperti kelistrikan, kelalaian, dan cuaca ekstrim. Penerapan sistem keselamatan, kesehatan, dan lingkungan atau K3L sangatlah penting untuk meminimalisir resiko kebakaran. Melalui K3L, masyarakat dapat memahami langkah pencegahan dan penanganan awal saat kebakaran terjadi. Tujuan yang saya ingin sampaikan adalah menjelaskan konsep dasar K3L dalam konteks kebakaran, kemudian menganalisis penerapan peraturan-peraturan K3 yang relevan, dan mengidentifikasi data pendukung terkait insiden kebakaran dan upaya pencegahannya. Nah, manfaat yang dapat diambil adalah memberikan wawasan tentang pentingnya penerapan K3L, kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keselamatan kebakaran di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah menyediakan pengetahuan mengenai langkah-langkah pencegahan kebakaran. Nah, sebelum itu, ini adalah batasan masalah yang saya ambil. Fokus utamanya adalah penerapan K3L, khusus untuk kebakaran. Nah, pembahasannya mencakup 1. Peraturan K3 yang berlaku, seperti regulasi nasional terkait keselamatan kerja dan kebakaran. Yang kedua, teori K3 yang relevan, prinsip-prinsip dasar yang mendukung upaya pencegahan kebakaran. Dan yang ketiga adalah analisis data insiden kebakaran, studi kasus dan data terbaru untuk menggambarkan kondisi nyata. Nah, kemudian ini adalah pembahasan yang lebih detail lagi. Yang pertama adalah konsep dasar peraturan K3. Peraturan Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan atau K3 di Indonesia mencakup ketentuan pencegahan dan penanganan kebakaran di area publik dan tempat kerja. Salah satu dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mewajibkan penerapan sistem K3 untuk melindungi masyarakat dari resiko kebakaran. Nah, ada juga Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang mengharuskan ketersediaan alat pemadam api ringan atau APAR di fasilitas sebagai langkah awal penanggulangan kebakaran. Kemudian masuk ke dalam pembahasan konsep dasar K3 di bidang kebakaran. K3 di bidang kebakaran adalah bagian dari sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang fokus pada pengendalian dan pencegahan kebakaran. Tujuan utamanya adalah melindungi keselamatan, kesehatan, dan mencegah kerugian material akibat kebakaran. Nah, kebakaran sendiri dibedakan menjadi beberapa kelas. Yang pertama ada kelas A, kebakaran bahan padat seperti kayu, kertas, dan kain. Kebakaran ini dapat dipadamkan dengan air atau busa. Kemudian kelas B, kebakaran cairan mudah terbakar seperti bensin dan minyak. Kebakaran jenis kelas B dipadamkan dengan serbuk kering atau busa. Nah, kebakaran kelas C, kebakaran peralatan listrik yang dapat dipadamkan dengan karbon dioksida atau serbuk kering yang tidak mengantarkan listrik. Nah, yang terakhir ada kebakaran kelas D, kebakaran logam mudah terbakar, seperti logam magnesium dan titanium. Kebakaran ini harus dipadamkan dengan bahan pemadam khusus, seperti sodium klorida dan grafit. Nah, untuk memahami klasifikasi kebakaran ini sangat penting ya, karena penting untuk memilih alat kebakaran yang benar dan tepat. Nah, kemudian masuk ke tahap pembahasan data pendukung. Kebakaran merupakan masalah serius yang mengancam keselamatan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan. Di Indonesia sendiri, faktor penyebab kebakaran itu termasuk cuaca ekstrim, seperti musim kemarau yang berkepanjangan atau fenomena El Nino di tahun 2023 yang lalu. Kemudian ada faktor dari kelistrikan. Pada tahun 2023 sendiri, 2.286 kebakaran di DKI Jakarta, 1.216 diantaranya merupakan insiden kebakaran yang disebabkan oleh masalah listrik. Nah, kemudian ada faktor pembakaran limbah. Tercatat 337 kejadian akibat pembakaran sampah. Dan yang terakhir adalah faktor dari penggunaan gas
yang menyumbang 205 kejadian kebakaran. Nah, dari sini menegaskan bahwa pentingnya edukasi kepada masyarakat akan perlunya pengelolaan limbah dan pengelolaan bahan bakar. Nah, kemudian masuk kepada tahap analisa. Di sini ada analisa tren kebakaran di Indonesia. Yang pertama, frekuensi kebakaran yang meningkat. Pada tahun 2023, kebakaran hutan dan lahan mencapai 1,16 juta hektar. Nah, ini juga disebabkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan atau fenomena El Nino pada tahun yang lalu. Nah, kemudian ada tren kebakaran akibat kelistrikan. Seperti yang saya katakan tadi, dari 2.286 insiden kebakaran di Jakarta, 1.216 antaranya disebabkan oleh kelistrikan. Nah, ini adalah menjadi bukti bahwa pentingnya pengelolaan instalasi listrik. Nah, yang terakhir adalah dampak pembakaran sampah dan gas. Kebiasaan membakar sampah sembarangan dan penggunaan gas berkontribusi pada 337 dan 200 insiden kebakaran. Nah, ini juga menjadi bukti bahwa pengelolaan limbah dan juga gas itulah sangat penting bagi masyarakat, bagi kita semua begitu. Masuk pada penerapan K3L di bidang kebakaran. Yang pertama adalah edukasi masyarakat seperti pelatihan dan penyuluhan tentang bahaya kebakaran serta langkah-langkah pencegahannya. Nah, program ini saya rasa harus mencakup penggunaan alat pemadam kebakaran ringan dan juga teknik evakuasi yang efektif. Nah, kemudian ada penguatan regulasi, memperkuat regulasi terkait pengelolaan limbah dan penggunaan bahan berbahaya atau penggunaan bahan bakar gas gitu ya. Nah, kemudian ada juga peningkatan infrastruktur keselamatan, memastikan alat pemadam api, sistem deteksi kebakaran, dan jalur evakuasi tersedia dan berfungsi dengan baik. Nah, yang terakhir bisa ditambah dengan kolaborasi antara lembaga seperti pemerintah dan sektor swasta kepada masyarakat untuk menciptakan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang lebih efektif. Nah, dari analisa tren kebakaran dan penerapan K3L yang baik, diharapkan kita dapat mengurangi insiden kebakaran dan dapat melindungi keselamatan kita bersama. Nah, kesimpulan yang dapat diambil, penerapan K3L dalam pencegahan kebakaran adalah tanggung jawab bersama. Kebakaran yang disebutkan dari awal disebabkan oleh masalah kelistrikan, pembakaran sampah, dan penggunaan gas yang tidak aman, bahkan diperburuk oleh cuaca ekstrim. Langkah preventif seperti pelatihan kebakaran dan pemeliharaan peralatan listrik perlu dilakukan secara konsisten. Dengan meningkatkan kesadaran dan edukasi, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dari risiko kebakaran. Nah, diambil dari data pendukung dan juga tren kebakaran, ini ada beberapa saran dari saya. Yang pertama ada partisipasi masyarakat. Masyarakat harus aktif melakukan pengawasan rutin terhadap instalasi listrik dan alat yang berpotensi menyebabkan api. Kemudian ada edukasi APAR, peningkatan edukasi tentang penggunaan alat pemadam api ringan dan prosedur evakuasi darurat, terutama di area padat penduduk dan ruang publik. Dan yang terakhir adalah kolaborasi. Pemerintah, masyarakat, dan sektor industri perlu berkolaborasi dalam menegakkan standar keselamatan kebakaran yang lebih ketat. Nah, dengan langkah-langkah ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi risiko kebakaran secara signifikan. Kemudian ini adalah kumpulan daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun makalah saya. Nah, saya rasa itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.